Selamat datang anak-anak, bertemu lagi bersama Bapak pada pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum lanjut izinkan Bapak mengucapkan salam Om Swastiastu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Anak-anak, mari kita saksikan. Nah, sebelum Pak mulai menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, ada baiknya kita mengamati lingkungan atau kondisi alam yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, kita tahu makhluk hidup itu ada banyak. Yang pertama itu ada tumbuhan, kemudian ada hewan, kemudian ada manusia. Itu salah satu bagian-bagian dari makhluk hidup. Nah, kita sekarang pada kesempatan ini akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertama Bapak akan contohkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita dulu. Nah, terlebih dahulu sebelum Bapak mencontohkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita, anak-anak pasti sudah sama-sama memahami bahwa makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya bisa bernapas, kemudian bisa berkembang biak, kemudian bisa bergerak, kemudian bisa tumbuh, dan lain sebagainya, seperti materi atau pembahasan yang sudah pernah anak-anak pelajari atau baca pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Yang Pak contohkan pertama itu adalah tumbuhan. Nah, di sekitar Bapak ini ada tumbuhan. Nah, ini kita bisa amati bersama-sama. Nah, kira-kira ada nggak anak-anak yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuhan yang Bapak tunjukkan pada saat ini? Nah, anak-anak pasti sudah mengetahui dulu sebelum tumbuhan ini setinggi atau sebesar ini, kita sama-sama melihat bahwa mungkin awalnya tumbuhan ini ditanam pada saat ditanam itu kecil. Kemudian lambat laun berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tumbuhan ini menjadi besar seperti ini. Nah, itu artinya apa? Tumbuhan ini mengalami pertumbuhan. Nah, inilah dikatakan bahwa makhluk hidup atau tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yaitu bernapas, kemudian yaitu tumbuh, kemudian apa lagi? Berkembang. Ya, inilah ciri-ciri tumbuhan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Kemudian ada hal lain. Nah, selain tumbuhan ini, ada juga tumbuhan yang lain yang ada di sekitar halaman ini. Nah, berikutnya Bapak contohkan ciri-ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu hewan. Nah, kita bisa saksikan ini kolam. Di kolam ini terdapat beberapa makhluk hidup, yaitu ikan itu contohnya. Nah, yang terutamanya kalau di kolam ini pasti ada ikannya itu. Nah, ikan atau di tempat anak-anak, di rumah anak masing-masing pasti ada jenis hewan-hewan yang lain. Nah, ikan itu kita bisa cermati bersama, kita bisa lihat bersama bahwa ikan juga memiliki ciri-ciri tertentu. Bahwa kenapa ikan itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Ya, yang pertama, ikan itu bergerak, ya, ke sana kemari di dalam kolam. Kemudian ikan itu bernapas, ya, mengeluarkan gelembung-gelembung udara di atas kalau ketika ikan itu naik ke permukaan kolam. Kemudian apa lagi? Nah, ikan itu dulunya kita taruh misalnya hanya 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor itu misalnya. Nah, ikan itu bertambah banyak sekarang. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata ikan itu apa? Kawin, ya, artinya berkembang biak atau bertambah banyak. Nah, itu artinya ikan itu memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Nah, kemudian ada juga binatang atau hewan lain yang ada tumbuh di
sekitar kolam itu. Nah, misalnya kita bisa lihat kodok misalnya, terus plankton, terus apa lagi? Nyamuk bisa juga kita contohkan. Kan mulanya ada satu nyamuk ini atau dua nyamuk, jantan dan betina. Kawin dia nyamuk itu karena kolam kita jarang bersihkan, kemudian berkembang biak. Nah, itu salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita lihat di sekitar halaman sekolah ini. Nah, yang pertama ini tumbuhan sudah Pak contohkan tadi, kemudian kolam juga sudah Pak contohkan. Nah, berikutnya contoh berikutnya apa lagi? Nah, Pak Susit Pak sini misalnya, atau anak-anak atau orang tua anak-anak di rumah itu. Siapa dia? Nah, itu kita itu adalah orang atau kita itu adalah manusia. Nah, manusia juga dikatakan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Pertama, nah, seperti tadi sama dengan ikan-ikan yang ada di kolam, kemudian tumbuhan yang Pak tunjukkan ini. Pertama itu manusia atau kita ini, Bapak ini bisa bernapas, ya. Kemudian berikutnya Bapak ini bisa bergerak, mengajar seperti sekarang, bergerak ke kiri, kemudian bergerak ke kanan, bergerak maju, bergerak mundur, nah seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak memiliki anak atau orang tua anak-anak sendiri di rumah, punya anak, punya adik, ya adik-adiknya di rumah itu, kemudian punya kakak. Nah, itu artinya apa? Satu keluarga itu ada sekian anggota keluarga, bertambah banyak, artinya bisa menghasilkan keturunan. Nah, itulah anak-anak bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada juga contoh lain yang kita bisa ambil. Berikutnya kita bisa mengambil yang paling banyak anak-anak jumpai, paling sering anak-anak jumpai di rumah itu, contohnya anjing gitu. Anjing di rumah itu termasuk bagian dari makhluk hidup itu. Kenapa disebut sebagai makhluk hidup? Ya, ciri-cirinya seperti tadi. Ya, sama dengan manusia dan tumbuhan. Anjing itu bisa bergerak. Kemudian anjing itu bisa bernapas. Kemudian apalagi? Anjing itu bisa kawin, kan, menghasilkan keturunan. Berikutnya apa lagi? Anjing itu dapat tumbuh. Dulu pada saat anak-anak di awal memiliki atau mempunyai anjing, anjingnya pasti kecil. Nah, lambat laun anjingnya itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun anjing itu membesar sehingga anjing itu tumbuh. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, contoh berikutnya, nah, sebelum kita lanjutkan biar anak-anak tambah bersemangat belajarnya di rumah, nah, Bapak akan mengajak anak-anak bernyanyi. Anak-anak, mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baiklah anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Yaitu kita bisa bernapas, bergerak, kemudian berkembang biak, kemudian tumbuh itu. Nah, tentunya kenapa makhluk itu bisa bernapas, kemudian kenapa makhluk hidup itu bisa bergerak, kemudian makhluk hidup itu bisa tumbuh, kemudian manusia bisa dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kesempatan ini Bapak tadi sudah contohkan ikan. Ya, ikan. Kemudian dalam nyanyian tadi
kita juga sudah contohkan lagu cicak-cicak di dinding itu ya. Nah, Bapak akan sampaikan yang pertama, makhluk hidup itu bisa bernapas itu. Nah, ikan itu bisa bernapas karena apa? Ya, karena ikan itu memiliki alat pernapasan berupa insang. Ya, kemudian ikan itu bisa berkembang biak karena apa? Karena memiliki apa? Alat kelamin juga. Ya, ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Bertemunya ikan jantan dan ikan betina ini melalui proses perkawinan dan akan menghasilkan telur. Kemudian kita contohkan sekarang manusia atau Bapak itu. Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa bernapas? Ya, karena apa? Karena adanya kita bisa bergerak karena adanya kaki, kan itu. Nah, karena adanya tenaga. Kemudian karena adanya energi yang pertama. Dari mana sumber energi kita ini? Ya, tentunya sumber energi yang kita miliki ini berasal dari makanan yang kita makan. Ya, beserta minumannya. Nasi, sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan, susu, air, dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian dari asupan sumber energi yang membuat manusia atau kita itu dapat bergerak. Kemudian contoh lainnya lagi. Nah, tadi ada cicak di dinding diam-diam merayap. Merayap itu kan bergerak. Ya, berjalan, menempel di dinding itu. Nah, kemudian merayap. Nah, cicak itu juga memiliki energi. Apa? Karena makan juga. Apa sumber makanan cicak? Apa makanannya? Tentunya sumber makanan cicak yaitu serangga yang dimakan. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mencontohkan ada banyak makhluk hidup yang bisa kita jumpai di sekitar halaman atau sekitar rumah kita. Nah, beserta ciri-cirinya. Nah, Bapak sekarang ingin bertanya atau ingin menyampaikan kepada anak-anak, nah, di kolam ini terdapat ikan. Ya, terdapat ikan di kolam ini. Kemudian tentunya di tempat yang lain kita juga bisa menjumpai ikan. Semisal di rumahnya temannya Bapak misalnya, ada peternak ikan. Nah, ikan itu ada banyak sekali jumlahnya. Nah, ikan itu adalah bagian dari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri seperti yang Pak ucapkan tadi. Ciri-cirinya yaitu berkembang biak. Nah, ikan di dalam kolam itu yang dulunya kita taruh misalnya hanya 20 ekor, kemudian bertambah menjadi sampai 1000 ekor ketika dalam proses pemeliharaan dan pertumbuhannya. Nah, anak-anak tentunya harus belajar pada saat ini. Kita harus tahu ikan itu ada 1000 ekor ditaruh di kolam. Awalnya ditaruh 100, sekarang ada 1000 ekor. Kemudian berikutnya bertambah lagi 1500 ekor, bertambah lagi menjadi 2000 ekor. Pada kesempatan ini anak-anak akan belajar mengenal bilangan pertama 1000. Nah, anak-anak bisa membaca 1000. Kemudian anak-anak bisa membaca 2000. Nah, kemudian anak-anak bisa membaca 1500, 1400, 1150. Nah, itu. Kemudian anak-anak juga dapat menuliskannya. Kita contohkan bilangan 1000. Nah, kita tulis dulu. Nah, bilangan 1000, anak-anak bisa membaca dengan 1000. Nah, berikutnya kita tuliskan bilangan 2000. Anak-anak bisa membaca bilangan itu dengan 2000. Nah, contoh berikutnya kita tuliskan angka 4100. Anak-anak bisa membaca 4100. Kemudian contoh yang terakhir Bapak berikan 4250. Nah, angka itu kita baca dengan 4250. Nah, itu anak-anak. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak bisa membaca bilangan yang Pak contohkan di depan, tentunya anak-anak tidak terfokus pada contoh-contoh yang Bapak berikan, tapi anak-anak bisa juga membaca bilangan-bilangan yang lain. Nah, berikutnya
Bapak akan menyampaikan bagaimana caranya menuliskan bilangan tersebut. Contoh pertama yang kita sudah sampaikan tadi, bilangan 1000 apabila kita tulis menjadi 1000. Kemudian bilangan 2000 apabila kita tulis menjadi 2000. Kemudian bilangan 4100 jika kita tulis akan menjadi 4100. Kemudian yang terakhir bilangan 4250 apabila kita tulis akan menjadi 4250. Baiklah anak-anak, kita sudah sama-sama mempelajari cara membaca dan menulis bilangan. Berikutnya, mari kita mempelajari urutan bilangan. Nah, sebelum kita mengurutkan bilangan, anak-anak terlebih dahulu bisa mengisi atau latihan bilangan-bilangan yang Bapak tuliskan di depan. Nah, mengisi bagian yang kosong atau mengisi bagian yang rumpang pada bilangan-bilangan yang Bapak tuliskan di depan. Nah, pertama bisa kita tuliskan bilangan 1000. Setelahnya kita bisa menuliskan bilangan 2000. Nah, kemudian 3000. Nah, kemudian ini kita kosongkan dulu. Kita isi titik, titik, titik. Kemudian 5000. Nah, di sana kita sama-sama berlatih. Itu bilangannya dari mulai awal yaitu 1000, 2000, 3000. Nah, di titik-titiknya itu kita bisa isi berapa. Nah, setelah itu kita 5000. Nah, anak-anak, itu adalah bilangan yang diurut dari terkecil sampai terbesar. Nah, anak-anak pasti tahu jawabannya. Berapa bilangan yang ada pada bagian kosong itu? Ya, anak-anak, itu adalah bilangan 4000. Nah, bilangan 4000 adalah bilangan yang lebih kecil dari 5000, kemudian lebih besar dari 3000. Antara 3000 dan 5000 itu ada bilangan 4000 mengikuti pola yang ada di depan. Kemudian berikutnya Bapak contohkan yaitu bilangan 1500. Kemudian 2500. Titik, 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 berikutnya 4500. Kemudian berikutnya titik, titik, titik. Nah, ada dua bagian yang kosong. Nah, tentunya bisa kita pelajari bersama. Setelah 1500 ada bilangan 2500. Setelah 2500 berapa? Nah, anak-anak itu bisa jawab di rumahnya, kemudian kita bisa mempelajari bersama pada bagian-bagian berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita latihan mengurutkan bilangan. Nah, kita tuliskan bilangan boleh dari terkecil, kemudian boleh dari terbesar. Semisal kita ambil contoh, ini ada bilangan 5250, kemudian 3250, kemudian 1250, kemudian 2250, kemudian 4250. Nah, itu adalah bilangan-bilangan yang diacak. Nah, kita sekarang melatih mengurutkan bilangan itu, bilangan terkecil itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang terkecil di antara bilangan ini yang mana? Ya, tentunya 1250. Kemudian setelah 1250 bilangan 2250. Kemudian 3250. Kemudian 4250. Nah, bilangan yang terakhir atau bilangan yang paling besar adalah 5250. Nah, demikian anak-anak, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita mengurutkan bilangan dari terkecil sampai yang terbesar. Anak-anak, sebagai contoh lainnya, kita bisa mempelajari tentang membaca dan menulis bilangan ini
pada bagian materi berikutnya. Nah, yang pertama Bapak sudah jelaskan tadi bahwa menjadi sumber energi kita itu salah satunya adalah susu. Nah, susu adalah bagian dari asupan gizi yang harus dipenuhi oleh makhluk hidup, oleh manusia pada khususnya. Nah, sekarang Bapak akan bertanya, susu itu dari mana? Nah, tentunya susu itu dari makhluk hidup juga, ya, dari peternakan yang dihasilkan oleh perusahaan atau oleh para peternak sapi. Nah, berikutnya Bapak akan contohkan dari susu yang dihasilkan oleh peternak yang memelihara 100 sampai ribuan ekor sapi. Kita bisa mempelajari. Nah, Bapak contohkan, Pak Made memelihara sapi dengan menghasilkan susu sebanyak 1.200 kotak. Kemudian Pak Putu memelihara sapi dengan menghasilkan susu 3.250 kotak. Itu selama 1 bulan, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya Bapak adalah berapa penghasilan susu antara Pak Made dengan Pak Putu jika digabungkan? Nah, anak-anak, tentunya di sini akan diajak untuk berpikir bagaimana menjumlahkan penghasilan susu Pak Putu dengan Pak Made. Nah, bilangan sekarang. Pak Made menghasilkan 1.200 kotak. Kita bisa tulis nih, 1.200. Kemudian Pak Putu menghasilkan 3.250 kotak. Nah, kita bisa tulis. Lalu kita jumlahkan. Nah, tentunya anak-anak mengingat kembali materi sebelumnya. Kita bisa jumlahkan dengan teknik hitung bersusun. Itu angka 1.200 dijumlahkan dengan 3.250 akan menghasilkan 4.450. Nah, itu anak-anak, materi penjumlahan ini ada kaitannya dengan susu yang dihasilkan oleh Pak Made dengan Pak Putu. Begitu juga dengan contoh lainnya. Nah, contoh lainnya kita bisa hitung. Nah, misalkan Pak Kadek memelihara ikan lele pada kolam yang Pak sebutkan tadi sebanyak 2.000. Kemudian Pak Ketut memelihara ikan lele juga di kolamnya misalnya 3.000. Nah, maka anak-anak belajar sekarang menghitung berapa jumlah ikan lele yang ada semuanya yang dimiliki oleh Pak Kadek dengan Pak Ketut. Nah, di sana anak-anak coba kita sama-sama nanti akan latihan menghitung atau latihan menjumlahkan. Nah, itu saja anak-anak. Nah, itu anak-anak materi atau penjelasan tambahan dari Bapak terkait dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apabila ada yang belum jelas pada pembelajaran hari ini, anak-anak bisa memberikan komentar, bisa bertanya pada Bapak secara langsung, kemudian kepada Bapak Ibu atau teman-teman anak-anak di rumah. Nah, akhir kata Bapak ucapkan dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.